Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Khawatirul Quraniyah kita. Terakhir kita membahas terhadap jangan mempermainkan kehormatan orang lain. Dalam artian jangan pernah kita sibuk dalam perkara aib orang lain. Karena apa? Karena itu menyangkut terhadap kehormatan seorang mukmin. Saking Allah memberikan kehormatan kepada kaum muslimin, Allah mengharamkan untuk membukakan aib sesama kita kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Furqan yang kita bahas, sudah pertemuan yang keempat kita pada siang ini. Maka bagaimana awal surah ini? Kalau kita disampaikan pada pertemuan sebelumnya, surah An-Nur, surah 24 ini adalah surah yang berbicara setentangan hukum-hukum sosial. Maka di ayat pertama surah ini di luar kebiasaan daripada Al-Quran di surah-surah lainnya. Ayat pertama daripada surah An-Nur ini adalah sebuah ketegasan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, suratun anzalnaha wa faradnaha. Anzalnaha wa faradnaha. Surah ini kami turunkan, kata Allah. Kami turunkan dia dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Artinya, ketika kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat kewajiban-kewajiban seorang mukmin setentangan hukum sosial masyarakat. Nah, jadi di sambungan ayat ini, wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan pula di dalamnya ayat-ayat yang jelas, yang menjadi penjelas, la'allakum tadhakkarun, agar kamu mendapatkan peringatan. Maka langsung di ayat kedua, tatanan hukum sosial yang harus dijalankan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka wajib di dalam syariat Islam mereka itu didera sebanyak 100 kali dera. Kemudian, wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan jangan ada, sekali lagi, jangan ada belas kasihan di antara keduanya untuk mencegah kamu menegakkan ajaran atau peraturan Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman dera ini disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa hukuman terhadap pezina ini amat berat? 100 kali dera. Ini untuk yang pertama sekali berbuat zina. Tapi kalau dia mengulang perbuatan yang sama, maka hukumnya adalah didera sampai mati. Allah sangat tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan zina. Tentu ada alasannya kenapa Allah tidak memberikan toleransi terhadap dosa yang satu ini. Karena dia merusak tatanan garis keturunan, merusak kehormatan. Ya, makanya saking Allah tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan zina ini, anak yang terlahir dari perzinaan maka tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya.
Artinya anak yang terlahir dari hasil perzinaan, satu, bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Lantas siapa yang akan jadi wali nikahnya, Ustaz? Yang bisa menjadi wali nikahnya satu-satunya adalah wali hakim. Ustaz walaupun nyoba zina, akhirnya pak jamaknya nikah, Ustaz, tidak bisa disabuikan tua wali nikahnya. Bahkan garis nasabnya tidak bisa disambungkan dengan bapak biologisnya. Anggap nama bapak biologis ini si fulan, tidak bisa disebut anak ini binti atau bin fulan. Yang kedua, bapaknya tadi tidak bisa, pertama tidak bisa jadi wali nikah, tidak bisa disambungkan garis nasab. Yang ketiga, anak yang terlahir dari zina ini tidak berhak menjadi ahli waris bapak biologisnya. Artinya kalau bapak biologisnya meninggal, dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saking perzinaan ini tidak bisa ditolerir, Allah memerintahkan untuk dipersaksikan di khalayak ramai. Tujuannya apa? Memberikan efek jera kepada kaum muslimin yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Jelas, Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ayat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik. Mereka lontarkan pernyataan bahwa hukum Islam itu keras, hukum Islam itu buas, hukum Islam itu semena-mena, tidak berperi kemanusiaan. Ya, namun sangat disayangkan sebagai kaum muslimin turut mengaminkan. Ini sayangnya. Padahal jelas Allah tentu memiliki alasan kenapa hukuman zina ini betul-betul tidak ada ampunnya, karena merusak daripada garis nasab yang ada. Nah, maka kepada mereka yang mengatakan hukum Islam itu keras, hukum Islam itu buas, tidak berperi kemanusiaan dan segala macamnya itu, maka jangan memberikan klaim terhadap Islam sebelum membaca surah An-Nur ini. Ya, jangan pernah membuat statement apapun sebelum memahami surah An-Nur ini secara keseluruhan dan memahami keindahan Islam dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ya, jadi selamilah Al-Quran ini dulu, terutama surah An-Nur ini. Karena apa? Perzinaan ini merusak kehormatan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika hukuman ini dijalankan, di situ pula lah Allah memberikan kasih sayang yang berupa ampunan. Dahulu Bapak Ibu, ada segerombolan manusia menyaksikan seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ampunkanlah bangku zina. Ya. Kemudian Rasulullah, bagaimana saya bisa meyakini kamu berbuat zina kalau belum ada saksinya? Lalu diulang lagi, ya Rasulullah, hukumlah saya buat zina. Berulang kali dia meminta kepada Rasulullah agar hukum syariat itu dijalankan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, karena dia yakin dia berbuat zina, akhirnya dijalankanlah hukuman itu, dideralah dia sampai mati. Lalu Bapak Ibu, apa kata orang yang menonton? Dengan nada sinis menyaksikan, lah mati pajar mati susiur, ya, dia perbuatan zinanya. Nauzubillah, ya, mudah-mudahan wak modeko. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mengecek itu tadi?
Ketahuilah engkau mambiak dosa mampagunjangnya ketika dihukum, sementaranya kinilah mandi sehukum. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam Islam ini ya, hukuman dijalankan, syariat ditegakkan semata-mata karena Allah sayang kepada kita. Ya, maka dengan syariat yang ada, disitulah orang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah ini juga akan kita temukan adab-adab lainnya, adab minta izin, anjuran untuk menikahkan anak-anak muda, larangan untuk menjual diri dalam tanda kutip, ya, perintah untuk menundukkan pandangan, perintah terhadap perempuan untuk berhijab. Kemudian ada lagi larangan membicarakan kehormatan orang lain secara zalim dan tanpa memberikan bukti atau kesaksian yang kuat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nyatalah bahwa memang ayat daripada surah An-Nur ini diawali dengan penegasan, namun ketegasan itu dibaliknya ada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.